A. Dapat menyimpan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. A1. Dapat melakukan penyimpanan barang sesuai dengan bentuk sediaannya. Penyimpanan barang sediaan farmasi dibedakan berdasarkan bentuk sediaannya. Untuk sediaan padat yang penyimpanannya tidak memerlukan suhu dingin, disimpan di dalam rak dan disusun secara alfabetis. Untuk sediaan cair seperti sirup, injeksi, tetes mata, tetes telinga, dan sediaan cairan lainnya disimpan dalam rak yang agak bawah. Dan untuk sediaan tablet atau sediaan lain yang penyimpanannya membutuhkan suhu dingin, disimpan di dalam kulkas. 2. Dapat melakukan penyimpanan barang sesuai dengan golongan-golongan obatnya. Golongan obat terbagi menjadi beberapa, yaitu golongan obat bebas, bebas terbatas, obat keras, obat narkotika psikotropika. Untuk obat bebas dan obat bebas terbatas disimpan dalam etalase depan. Untuk obat keras disimpan di rak belakang yang penyimpanannya tidak terlihat atau tidak terjangkau oleh pasien. Serta untuk obat narkotika psikotropika disimpan di dalam lemari khusus yang peraturannya telah ditetapkan oleh undang-undang. Nomor 3. Dapat melakukan penyimpanan barang sesuai dengan hasil farmakologinya. Penyimpanan barang berdasarkan hasil farmakologinya yaitu menyimpan obat berdasarkan efek yang ditimbulkan dari obat tersebut. Penyimpanan sediaan farmasi berdasarkan farmakologi di apotek famili, yaitu penyimpanan berdasarkan vitamin, obat batuk, obat demam. 4. Dapat menyusun barang display sesuai dengan estetika dan kemudahan mencarinya. Barang display adalah cara penataan produk barang yang ditetapkan oleh perusahaan retail, khususnya apotek, dengan tujuan untuk menarik minat konsumen dan juga mempermudah kontrol inventory. 5. Dapat melakukan pengamanan barang terhadap risiko kerusakan, kehilangan, dan kesalahan pengambilan. Untuk mencegah risiko kerusakan, contohnya sediaan injeksi, sirup, atau sediaan cairan lainnya disimpan dalam rak yang agak rendah. Untuk mencegah terjadinya kehilangan, dibuat kartu stok khususnya untuk obat narkotika dan psikotropika dan dilakukan pemantauan secara berkala. B. Mencatat kebutuhan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. 1. Dapat membaca dan membuat kartu stok. Kartu stok umumnya digunakan untuk pencatatan mutasi obat, mulai dari penerimaan dan pengeluaran. Namun, di apotek famili menggunakan dua sistem, yaitu sistem komputer yang digunakan untuk obat-obat bebas atau bebas terbatas dan sediaan farmasi lainnya. Yang kedua, sistem manual, yaitu untuk obat golongan psikotropika dan narkotika yang nantinya dilakukan pemantauan setiap harinya. 2. Dapat mengisi kartu stok dengan lengkap setiap ada lalu lintas barang. Pengisian kartu stok hanya dilakukan untuk obat golongan psikotropika dan narkotika dan yang dibuat secara manual. Setiap ada barang masuk ataupun keluar. Pada penulisan kartu stok harus dituliskan tanggal, nama pasien, jumlah pengeluaran atau pemasukan, serta saldo akhir dari obat tersebut. 3. Dapat menyesuaikan kartu stok dengan jumlah barang atau fisik. Menyesuaikan kartu stok dengan jumlah fisik di apotek famili berlaku untuk obat narkotika dan psikotropika dilakukan setiap hari bersamaan dengan laporan harian narkotika atau psikotropika dengan tujuan untuk memastikan bahwa obat tersebut benar pencatatan pemasukan atau pengeluarannya. 4. Dapat mengidentifikasi barang-barang yang stock out, rusak, atau kadaluarsa. Apabila ada obat yang kadaluarsa, maka terdapat dua cara untuk mengatasinya, yaitu mengajukan kepada pihak PBF 3 bulan sebelum masa kadaluarsa atau memusnahkan obat tersebut jika kemasannya sudah rusak dan yang nantinya akan dikelola oleh badan khusus. C. Memesan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Itu membaca dan membuat buku defekta. Buku defekta adalah buku yang digunakan untuk mencatat obat-obat atau perbekalan farmasi lainnya yang stoknya sudah mulai menipis dan memungkinkan terjadinya kekosongan. Obat-obat yang tercatat dalam buku defekta kemudian akan dilakukan pemesanan kepada PBF yang dituju. Format yang tersedia dalam buku defekta meliputi tanggal, nama obat, dan potensial sediaannya. 2. Dapat membaca dan membuat rekap kadaluarsa. Rekap kadaluarsa dimaksudkan untuk memudahkan pemantauan tanggal kadaluarsa dari suatu obat. Di apotek famili, pemantauan obat-obat yang kadaluarsa atau yang mendekati tanggal kadaluarsa dilakukan melalui komputer. Obat-obat dan perbekalan farmasi lainnya yang telah memasuki waktu 3 bulan sebelum tanggal kadaluarsa akan dipisahkan dan dicari fakturnya. Kemudian, obat tersebut diatur kepada PBF yang bersangkutan. Tetapi, jika barang sudah tidak utuh, tidak bisa dilakukan retur atau pengembalian kepada PBF. 3. Melakukan rekapitulasi kebutuhan barang. Rekapitulasi kebutuhan barang sama halnya dengan mencatat kebutuhan barang yang akan dibeli, seperti pencatatan pada buku defekta. Untuk melakukan rekapitulasi barang, apotek famili menggunakan 3 metode. Di antaranya, 1 metode konsumsi, yaitu metode yang dilakukan dengan mengevaluasi penggunaan obat masa lalu sebagai dasar penentuan perkiraan kebutuhan. Metode ini merupakan metode yang paling sering dipakai oleh apotek famili. 2. Metode epidemiologi adalah metode yang didasarkan pada pola penyakit, data jumlah kunjungan, frekuensi penyakit, dan standar pengobatan yang ada. 4. Mengenali PBF resmi dan kesesuaian dengan rekapitulasi kebutuhan barang. Untuk memesan obat-obatan atau perbekalan farmasi lainnya, apotek perlu memesan barang tersebut ke distributor resmi atau subdistributor.
Distributor resmi adalah suatu perusahaan distribusi produk-produk farmasi yang dipercayakan oleh beberapa pabrik farmasi untuk mendistribusikan produk-produknya di seluruh Indonesia. Sedangkan subdistribusi adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan penunjukan atau perjanjian dari distributor untuk melakukan pemasaran. Contoh distributor resmi yang bekerja sama dengan Apotek Family yaitu PT Binasan Prima mendistribusikan produk dari Sambe, PT Anugrah Argon Medica, PT Ensefal, PT Mensabina Sukses, PT Raja Wali Nusindo, PT Millennium Pharmacon International, dan lain sebagainya. Sedangkan subdistributor yang bekerja sama dengan Apotek Family diantaranya ada PT Praba Prakajaya, PT Kombi Putra, PT Carmela, PT Trisapta Jaya, dan lain-lain. 5. Membuat surat pesanan barang secara teliti dan lengkap. Surat pesanan adalah permintaan tertulis dari apotek untuk memesan obat atau perbekalan farmasi kepada PBF. Jenis-jenis surat pesanan diantaranya ada surat pesanan reguler, surat pesanan obat prekursor, surat pesanan obat kelas tertentu, surat pesanan narkotika, surat pesanan psikotropika. Menerima sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. 1. Dapat meneliti kesesuaian dokumen pengiriman barang dengan arsip SP. Saat akan memesan barang, apotek mengirimkan SP kepada PBF yang bersangkutan. Pada saat barang datang, sales dari PBF akan membawa barang yang dipesan beserta dengan fakturnya. Belum mengecek barang, TTK atau apoteker terlebih dahulu dan menyesuaikan surat pesanan dengan faktur seperti barang yang dipesan, jumlah yang dipesan, dan lain-lain. 2. Dapat meneliti kesesuaian dokumen pengiriman barang dengan jumlah, jenis, dan kondisi barang dengan cermat. Setelah faktur disesuaikan dengan SP, kemudian faktur disesuaikan dengan barang yang datang harus sama jumlah dan jenisnya dengan faktur dan SP. Kemudian barang harus dicek kondisinya, yaitu barang harus dalam keadaan baik dan tidak rusak kemasannya seperti segel terbuka, bocor pada sediaan sirup, dan lain-lain. 3. Dapat melengkapi no batch dan tanggal kadaluarsa pada bukti pengiriman sesuai dengan fisik barang. Selain barang harus dicek jumlah, jenis, dan kondisinya, barang juga harus disesuaikan no batch dan tanggal kadaluarsanya. Hal ini berguna agar apotek tidak menerima barang dengan batch palsu ataupun barang yang sudah mendekati tanggal kadaluarsa. 4. Dapat melakukan validasi bukti pengiriman. Validasi bukti pengiriman yaitu bukti tertulis antara surat pesanan dengan faktur dan fisik barang. 5. Dapat melakukan penyimpanan dan pengelolaan faktur pengiriman barang sesuai dengan SOP yang berlaku. Setelah pengecekan faktur dengan SP dan barang kemudian diterima bersama salinan fakturnya. Faktur yang diterima akan diinput terlebih dahulu ke komputer. Setelah itu, faktur kemudian disimpan berdasarkan bulan dan tahunnya. Untuk faktur obat psikotropika dan narkotika dipisahkan dengan faktur lainnya. Faktur-faktur tersebut disimpan selama 5 tahun kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar. D6. Dapat mengetahui pencatatan dan pembuatan buku pembelian, meliputi daftar barang atau obat yang terjual pada satu hari. Apotek Family menggunakan sistem komputer untuk mengetahui atau mendata penjualan harian. E. Memberikan pelayanan obat bebas terbatas, dan perbekalan kesehatan. 1. Dapat melakukan penggolongan obat-obat berdasarkan undang-undang. Penggolongan obat berdasarkan undang-undang merupakan penggolongan semua jenis obat, yaitu golongan obat bebas terbatas, obat keras, narkotika, dan psikotropika. Dalam melakukan kegiatan ini, penulis cukup memisahkan setiap golongan obat tersebut dan menyimpannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk obat bebas terbatas, dan keras hanya disimpan dalam palet atau etalase. Sedangkan untuk obat psikotropika dan narkotika disimpan sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Dapat melakukan komunikasi yang baik terhadap kebutuhan pasien. Agar dapat membuat komunikasi yang baik dengan pasien, baik itu dalam pelayanan swab medikasi maupun pelayanan resep, saat pasien datang, TTK atau apoteker menyambut dengan ramah, lalu menanyakan kebutuhan pasien. Jika pasien membawa resep, maka akan dilayani sesuai prosedur yang berlaku. Jika pasien hendak membeli obat non-resep atau swab medikasi, maka ditanyakan kepada pasien beberapa hal seperti apa keluhan yang dirasakan pasien, sudah berapa lama keluhan yang pasien dirasakan, lalu TTK merekomendasikan obat yang pasien butuhkan disertai dengan informasi pemakaian obat tersebut. 3.
dapat mengidentifikasi dengan baik khasiat farmakologinya dan spesialit obat yang dibutuhkan pasien. Mengidentifikasi khasiat farmakologi dan spesialit dari suatu obat merupakan hal yang dilakukan sehari-hari, karena pengetahuan tersebut sangat penting ketika melakukan pelayanan kepada pasien. Misalnya ketika tidak ada obat yang pasien ingin beli, kita bisa merekomendasikan obat merek lain dengan khasiat yang sama. Ketika pelayanan resep pun kita perlu tahu khasiat dari obat-obat yang diresepkan oleh dokter agar memudahkan dalam memberikan informasi kepada pasien, sehingga pasien bisa mengetahui dan mengkonsumsi dengan baik obat yang diberikan oleh dokter. 4. Dapat mempersiapkan jumlah dan jenis obat yang diperlukan pasien. Dalam menyiapkan obat yang dibutuhkan pasien, baik itu obat non-resep atau obat resep, diperlukan kecepatan dan ketepatan dalam mengambil obat yang pasien butuhkan. Tujuannya agar pasien tidak perlu menunggu lama dan merasa terlayani dengan baik, sehingga akan berdampak positif terhadap apotek. 5. Dapat melakukan pengecekan ulang terhadap jumlah, jenis, dan obat, harga disertai dengan pemberian kemasan. Pengecekan ulang dilakukan saat obat diberikan kepada pasien. Jika obat tersebut merupakan obat resep, maka dilakukan pengecekan kesesuaian jumlah obat, jenis, khasiat, etiketnya, dan dengan resep. 6. Dapat memberikan informasi sederhana kepada pasien tentang obat yang dibeli tersebut. Pemberian informasi obat yang dilakukan kepada pasien mengenai cara pemakaian obat, misalnya obat tersebut harus dilarutkan bersama air, obat tersebut harus dikunyah atau obat tersebut dikonsumsi dengan cara meletakkan di bawah lidah dan lain sebagainya. Aturan pakai, misalnya obat tersebut diminum sebelum makan, sesudah makan, atau pada saat makan. Untuk obat-obat luar misalnya harus diteteskan pada bagian yang sakit, hanya dikumur, jangan ditelan, dan lain-lain. Tugas-tugas administrasi. F1 dapat membuat nota pembelian atau struk. Nota adalah bukti pembayaran terhadap suatu transaksi pada pembelian. Pembuatan nota atau struk di apotek Famili dilakukan menggunakan sistem komputer. Nota atau struk obat hanya akan dikeluarkan atau diberikan kepada pasien jika pasien memintanya. F2 dapat membuat kwitansi pembelian. Di apotek Famili, kwitansi dibuat apabila pasien meminta untuk dibuatkan kwitansi. F3 dapat membuat salinan resep. Salinan resep di apotek Famili dibuat apabila stok obat yang akan ditebus di apotek habis. Maka akan dibuatkan salinan resep untuk bisa ditebus di apotek lain. F4 dapat menulis buku penjualan harian. Buku penjualan harian di apotek Famili menggunakan sistem komputer, baik penjualan obat resep atau obat bebas. F5 dapat melakukan penyimpanan resep-resep sesuai aturan. Setiap hari resep disimpan sesuai dengan tanggal dan diidentifikasi apakah ada resep yang mengandung narkotika atau psikotropika. Jika ada, maka akan dipisahkan untuk ditulis di dalam buku harian narkotika atau psikotropika. F6 dapat membuat laporan harian psikotropika, narkotika. Resep yang terdapat obat psikotropika dan narkotika akan dipisahkan, kemudian akan ditulis di dalam buku harian obat psikotropika dan narkotika. F7 dapat membuat laporan bulanan psikotropika narkotika. Pelaporan obat psikotropika dan narkotika di apotek Famili dilakukan dengan sistem online melalui aplikasi Sipnap. Saat memasuki sistem Sipnap, masuk menggunakan username dan password yang dimiliki setiap apotek. Pelaporan di Sipnap meliputi nama, bentuk, dan kekuatan, stop awal pemasukan dari PBF atau sarana pengeluaran, untuk resep atau untuk sarana pemusnahan dan stok akhir. G. Pelayanan dan peracikan sediaan farmasi berdasarkan kebutuhan dokter. G1 dapat melakukan kalkulasi biaya obat dalam resep dengan teliti dan aman. Ketika pasien datang membawa resep, maka ketersediaan obat atau stok obat akan dicek terlebih dahulu. Baru setelah itu, harga obat akan dihitung sesuai dengan jumlah obat yang akan diambil melalui sistem komputer. Petugas akan memberitahukan total harga kepada pasien. Jika pasien setuju,
akan menebus semuanya, maka pembayaran akan dilakukan. Namun apabila pasien keberatan dengan harga, maka penanganannya adalah mengajukan jumlah item dan harga sesuai kemampuan pasien, menebus setengahnya. Disinilah terkadang akan muncul kopi resep. Karena ada kopi resep ini, pasien bisa menebus setengah obatnya terlebih dahulu, baru setelah itu bisa ditebus berikutnya. Setelah pembayaran dilakukan, maka resep akan segera disiapkan di ruang racik. Kedua, dapat mendokumentasikan perincian biaya obat dalam resep dengan baik. Pendokumentasian perincian biaya obat dapat dilakukan salah satunya dengan pencetakan struk dan kwitansi. Struk akan dicetak apabila pasien memintanya. Ada juga sebagian pasien yang meminta kwitansi. Ketiga, dapat menginformasikan biaya obat kepada pasien. Menginformasikan biaya obat kepada pasien untuk resep dilakukan di awal sebelum obat disiapkan. Namun untuk penginformasian biaya obat untuk obat non-resep dapat dilakukan bersamaan dengan pemberian obat. G4, dapat melakukan persiapan obat yang akan diracik atau langsung diserahkan. Pada penyiapan obat selalu pastikan untuk mengambil obat sesuai dengan yang tertulis dalam resep. Jumlah obat diracik juga akan sama dengan jumlahnya yang telah dihitung sebelumnya. Menulis etiket, informasi pada etiket harus lengkap, memuat nama obat, bentuk dan kekuatan sediaan, dosis serta frekuensi dan cara penggunaan. Nama pasien, tanggal, serta identitas dan alamat apotek harus jelas. Sebelum obat tersebut diserahkan kepada pasien, pengecekan ulang akan dilakukan dengan bantuan TTK agar tidak terjadi kesalahan. Baru setelah itu obat diserahkan kepada pasien. G5, dapat melakukan peracikan untuk resep-resep racikan. Sebelum mulai meracik, obat lihat terlebih dahulu berapa jumlah obat yang harus diambil untuk masing-masing obat dalam bentuk sediaan. Apa obat tersebut harus dibuat, misalnya kapsul atau serbuk, lalu berapa jumlah sediaan yang harus dibuat. Setelah itu, mulailah meracik obat sesuai prosedur. Jika sudah selesai, sediaan yang sudah jadi dimasukkan ke dalam plastik klip. G6, dapat mengemas sediaan obat sesuai bentuk dan jenisnya. Setelah obat diracik selesai dibuat atau disiapkan, maka kemas sediaan tersebut sesuai dengan wadahnya. Untuk sediaan serbuk dikemas dalam kertas perkamen dan dimasukkan ke dalam plastik klip. Sediaan kapsul langsung dimasukkan ke dalam plastik klip dan sediaan salep dimasukkan ke dalam pot salep. G7, dapat memberi etiket atau label yang tepat dan jelas sesuai dengan resep dokter. Setelah selesai disiapkan, obat akan diberi etiket dan label yang jelas dengan yang ada dalam resep. Contohnya, untuk sediaan suspensi diberi label kocok dahulu, sediaan tetes telinga diberi label jangan dikocok, etiket putih digunakan untuk sediaan obat oral atau dalam, dan etiket biru digunakan untuk obat luar, misalnya salep. G8, dapat melakukan pengecekan ulang atas kesesuaian etiket, jumlah obat, dan signa dengan resep dokter. Setelah obat selesai disiapkan, dilakukan pemeriksaan kembali kesesuaian antara nama obat, jumlah obat, signa, dan etiket dengan resep sebelum diserahkan kepada pasien untuk menghindari terjadinya kesalahan.